Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Tadi saya nonton, melihat, mendengar ceramah khotbah singkatnya dari Pak Dr. Stephen Tong. Setelah saya melihat mendengarnya, ada hal-hal yang saya harus luruskan, yang saya harus klarifikasi, karena mungkin beliau ini dimensi rohnya tidak sampai ke sana. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa dicerna hanya dengan logika rasional manusiawi, tapi harus dengan roh. Makanya kita harus masuk dalam dimensi roh. Tapi sebelum kita tonton video berikut ini, jangan lupa saudara subscribe, tombol lonceng harus dipencet supaya setiap ada saya mengupdate video-video baru itu muncul di HP saudara. Dan kasih like, kasih komen di bawah. Oke, Anda siap? Saksikan video berikut ini. Saksikan. Lebih baik tidak menyampaikan. Tetapi Tuhan menggerakkan saya, pasti harus menyampaikannya. Karena ada beberapa hal yang Allah lakukan yang selamanya tidak diserahkan kepada manusia untuk dikerjakan. Dalam penciptaan Allah, manusia tidak berbagian di dalamnya. Penebusan Allah, manusia tidak berbagian di dalamnya. Dalam wahyu Allah, manusia tidak bisa, tidak boleh melakukannya. Dan penghakiman yang terakhir yang Allah lakukan kepada seluruh manusia tidak diserahkan kepada manusia untuk dikerjakan pula. Maka jika saudara mengatakan Yesus melakukan mujizat, murid-murid pun bisa melakukannya. Ketika Yesus menghardik angin dan topan itu jadi reda, maka murid pun bisa melakukannya. Tidak bisa. Tidak mungkin. Dan pasti tidak ada. Karena Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Maka Yesus mempunyai kuasa untuk menghardik angin dan ombak. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang benar yang dikatakan oleh Pak Stephen Tong ini. Yang pertama, dalam penciptaan langit dan bumi kita tidak diberi hak, tidak diberi kuasa untuk melakukan itu. Yang kedua, dalam penebusan dosa di atas kayu salib itu hanya bisa dilakukan Yesus dan kita tidak bisa melakukan itu. Yang ketiga, dia katakan pewahyuan. Kita tidak berhak untuk mendapat pewahyuan. Tapi di Alkitab ada karunia. Karunia itu masuk dalam karunia nubuatan. Bagaimana kita bernubuat kalau kita nggak mendapat suara Tuhan? Nah, kata-kata Pak Tong ini bertentangan dengan kata-kata yang dia katakan pertama. Lebih baik tidak menyampaikan. Tetapi Tuhan menggerakkan saya, pasti harus menyampaikannya. Tetapi Tuhan menggerakkan saya, pasti harus menyampaikannya. Tuhan menggerakkan dia untuk berbicara. Berarti kan Tuhan tadi berbicara dalam rohnya. Supaya Pak Tong ini mengucapkan yang dia ucapkan tadi. Begitu. Jadi itu klarifikasi saya tentang wahyu. Yang keempat, dia katakan tentang penghakiman terhadap dosa manusia. Kita tidak berhak. Betul, benar. Pak Tong sampai di sini benar. Ya. Namun ada kekeliruan Pak Tong. Pak Tong berkata begini, bahwa orang percaya kita, bahkan murid-murid Yesus, itu tidak bisa memberhentikan angin, memberhentikan danau. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus karena dia yang menciptakan alam semesta ini. Pak Stephen Tong keliru. Ini bukan berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Ini berkaitan dengan kekuasaan dia. Tuhan berikan kuasa untuk kita. Untuk melakukan apa yang Yesus bisa lakukan. Itu sebabnya di Yohanes 14 ayat 12 berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, lebih besar daripada apa yang pernah kulakukan. Di Yohanes 16 banyak hal yang engkau belum bisa buat. Tapi nanti kalau Roh Kudus datang, engkau bisa buat. Itu sebabnya murid-murid Tuhan disuruh di loteng Yerusalem.
Harus kepenuhan Roh Kudus dulu baru pergi mereka memberitakan Injil. Jadi Pak Tong dalam hal ini saya katakan salah. Kenapa? Karena kita diberi hak untuk menggunakan kuasa Tuhan. Usir setan, sembuhkan orang sakit dan yang lainnya. Termasuk bisa ya mengatur alam semesta ini. Tetapi seizin Tuhan loh. Kalau Tuhan yang perintahkan. Saya kasih satu contoh ya Pak Tong. Saya kasih satu contoh. Di dalam Yakobus. Ya. Alkitab bilang di Yakobus pasal yang Yakobus pasal ke-5 dikatakan begini, Pak Tong. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ya, mulai ayat 17 saja. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi Elia ini manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dia dikasih kuasa sama Tuhan untuk memerintahkan alam semesta. Dia katakan hujan tidak turun, hujan tidak turun. 3,5 tahun hujan turun, hujan pun turun 3,5 tahun. Jadi dia bisa memberikan perintah dan alam ini nurut, taat sama dia. Kalau Tuhan suruh. Anda kalau mau tahu cerita ini di Raja-Raja pasal 18. Coba baca satu Raja-Raja 18. Ya. Yang kedua, saya mau katakan kepada Pak Stephen Tong, Yosua itu bisa memberhentikan matahari. Saya akan bacakan ya. Yosua bisa memberhentikan matahari. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah. Ini Yosua berkata, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya, bla 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 bla. Jadi saudara, Yosua pun diberi kuasa untuk apa? Untuk mengatur alam semesta ini, tentunya dengan seizin Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kuasa. Dia berkata apa? Berhenti kau, matahari, matahari berhenti. Bulan berhenti, bulan pun berhenti. Jadi kita diberi kuasa, ya. Saya akan bacakan lagi yang lain. Mau lagi dengar cerita-cerita yang lain di Alkitab? Saya nggak usah bacakan, saya ceritakan saja. Waktu itu Musa sudah menghadapi jalan buntu karena di depannya itu adalah Laut Merah. Itu sangat luas sekali. Kalau saya lihat Laut Merah waktu di Israel itu sangat luas. Ya, jadi tentara Firaun itu ada di belakang. Musa nggak mungkin bisa mengalahkan tentara Firaun karena tentara Firaun ini tentara yang sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata canggih pada zaman itu dan semua mereka adalah orang-orang militan. Ya, yang betul-betul jago berperang. Musa bingung. Dalam kebingungannya Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Tongkat. Ulurkan tongkat, diulurkan. Itu laut terbelah. Kalau hanya bilang angin, ya, tenanglah, berhenti, danau, teduhlah. Menurut saya lebih hebat membelah laut tadi. Ya maaf ya, sama-sama hebat. Tetapi membelah laut itu bukan hal yang gampang. Ya, jadi kalau Tuhan yang perintahkan apa yang nggak bisa Pak Stephen Tong? Saya akan bersaksi ya. Saya akan bersaksi. Waktu tahunnya saya sudah lupa. Yang penting kejadian Timor Timur. Waktu itu Timor Timur. Sekarang Timor Leste. Itu dulu negara kita. Ya, provinsi yang ke-27. Waktu itu saya ada di sana, di Timor Timur. Terjadi perang integrasi dan pro kemerdekaan. Akhirnya karena sangat mencekam kota itu, peluru saya dengar suaranya begitu luar biasa. Saya akhirnya lari ke satu pantai, ya,
Dan ada juga orang-orang tertentu yang lari ke sana. Kami tidak saling mengenal, kami sewa sampan. Bukan kapal loh, sampan. Jadi sampan itu dari air itu mungkin jaraknya tinggal berapa aja ya. Mungkin 2 meter gitu ya. Jarak lebihnya papannya itu dari air. Itu kami dari Timor Leste, Timur waktu itu mau ke Kisar. Itu perjalanan bisa 1 hari 1 malam. Di tengah perjalanan itu ombak kencang banget. Dan air sudah mulai masuk ke perahu tersebut. Ada yang berzikir, ada yang baca-baca ayat-ayat tertentu. Karena di situ kami tidak saling mengenal. Kami hanya sama-sama melarikan diri dan kami sewa itu. Ya, bot nelayan itu, sampan nelayan itu. Roh Kudus gerakkan saya, Tuhan gerakkan saya. Saya ingat apa yang terjadi di Markus pasal 4 ya. Waktu Tuhan Yesus katakan kepada angin, tenang, danau teduh. Saya ingat itu. Saya berkata, hai laut, diam kau. Diam kau laut, tenang kau angin. Waktu itu juga itu laut, bukan danau loh, laut. Ini kejadiannya sudah ada berapa ya? Mungkin 17 tahun yang lalu, mungkin. Lebih lah ya. Ya saya belum nikah waktu itu. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya selamanya. Anda bisa baca di Ibrani pasal 13 ayat 8. Itu kuasa Tuhan tidak bisa berubah. Ya. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada semua saudara bahwa sampai hari ini, ya, kuasa Tuhan Yesus itu sama. Jadi jangan ada yang bilang, oh nggak bisa kita mengatakan kepada laut diam, kepada angin tenang. Saudara, saya saja sering ya, itu disaksikan jemaat. Pas mau ibadah hujan deras. Ya, saya katakan hujan berhenti, itu sering terjadi. Bahkan waktu di Polres Jakarta Selatan. Tapi kan Anda mau bukti apa? Kan nggak mungkin pada waktu itu ada rekaman. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya harus jaga kredibilitas saya, integritas saya, kapabilitas saya. Ini didengar jemaat nanti. Ini sering masalah hujan. Mau ibadah hujan turun. Jemaat belum hadir, masih aja beberapa orang. Saya langsung bilang berhenti hujan. Tapi tidak setiap hujan saya suruh berhenti. Haleluya. Oke ya, Tuhan Yesus jamah Pak Stephen Tong supaya dia tidak mengkerdilkan kuasamu, supaya dia juga tidak mengkerdilkan orang-orang percaya. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.